Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala rabbuna fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. إخواني الكرام حفظني وحفظكم الله جميعا من كل سوء ومكروه. Walhamdulillah, puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita seorang sunni salafi, yang menjadikan kita sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah, seorang yang mencintai Allah, seorang yang mengagungkan Allah, seorang yang takut akan azabnya, seorang yang mengharapkan kepada rahmatnya. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang mengesahkannya di dalam peribadatan. Seorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencintai nabinya, menjunjung tinggi ucapannya, perbuatannya, membela sunnah-sunnahnya, mengorbankan harta, jiwa untuk Allah, di jalan Allah, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang besar, nikmat yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hamba yang Dia kehendaki dan Dia akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang suka kembali kepada Dia. Allahu Rabbul Alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atau menciptakan sesuatu yang pada sesuatu tersebut ada di sana suatu kesempurnaan. Yang apabila kesempurnaan tersebut ada pada diri sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut akan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kesempurnaan yang ada pada diri mereka para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dijadikan mereka sebagai makhluk yang mulia, menjunjung tinggi nilainya, syiar-syiarnya, agamanya. Itu al-Islam. Yang apabila seorang hamba tidak sampai kepada derajat kesempurnaan sebagaimana derajat mereka para anbiya wa rusul, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempurnaan bagi orang-orang yang ada di bawahnya, yaitu mereka para ulama yang memberikan manfaat kepada manusia. Yang seandainya kesempurnaan tersebut di bawah daripada kesempurnaan golongan para ulama, maka mereka masih memberikan manfaat, termasuk ahlul khair, yaitu mereka para penuntut ilmu, para duat ilallah, yang mereka masih ada nilai kesempurnaannya. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempurnaan tersebut pada golongan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan kepada golongan yang ada di bawahnya, para ubad, yang mereka beribadah kepada Allah, mereka mencintai kebaikan, mereka membenci keburukan, akan tapi mereka tidak punya ilmu. Ada kesempurnaan pada diri orang tersebut.
Apabila Allah mencabut kesempurnaan pada golongan tersebut, maka Allah akan jadikan pada diri orang tersebut menjadi orang yang tidak ada manfaatnya di masyarakat. Seperti para pemabuk, para pezina, ahlul fusaq, ahlul fujar, yang mereka adalah orang-orang yang tidak ada kesempurnaannya. Meskipun ada di antara mereka masih suka kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Akan tapi apabila kesempurnaan tersebut telah hilang sama sekali, maka jadilah mereka sebagai golongan yang paling terakhir, yaitu bahan bakarnya jahanam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dijagalah nikmat ini dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan banyak-banyak menggali ilmu, menyebarkan kebaikan, menjadikan diri kita sebagai orang yang membawa berkah. Sebagaimana Isa alaihissalam, waja'altu mubarakan atau waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diri saya sebagai seorang yang membawa berkah dimanapun saya berada. Disebutkan para mufassirin, kenapa Isa alaihissalam membawa berkah? Beliau membawa ilmu, beliau menebarkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dengan sebab seorang berilmu, dia amalkan ilmunya, maka turunlah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alaina bil jidd wal ijtihad, maka atas kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh untuk menggali ilmu agama, bersungguh-sungguh untuk menebarkan agama, menebarkan syiar-syiar Islam. Karena kalau bukan ahlus sunnah wal jamaah, siapa lagi yang bisa menjaga Islam? Bukan mereka para hizbiyun, bukan mereka para sufiyun, bukan mereka para pengekor hawa nafsu, aqlaniyun, falasifah, bukan mereka yang menjaga agama Allah, akan tetapi ahlus sunnah wal jamaah. Mereka lah yang akan menjaga agama Allah. Mereka lah yang akan menjaga syariatnya. Mereka lah yang akan menjaga sunnah nabinya. Maka wajib atas kita untuk bersungguh-sungguh berijtihad di dalam menggali agama Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk menebarkan rahmah, menebarkan berkah dengan ilmu yang dilandaskan dengan basirah, ilmu kenabian. Yang akan kita baca di sini adalah kitab Riyadhus Shalihin, meskipun akan sangat bagus kalau dibaca adalah tentang berkaitan tentang Ramadan. Karena kita sudah masuk Sya'ban. Ya, sebentar lagi masuk pada bulan Ramadan. Akan tapi labas, semoga kita bisa mengambil pelajaran daripada apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang golongan ashabul maimanah wa ashabul masy'amah. Golongan mereka orang-orang yang kanan dan juga golongan orang-orang yang sebelah kiri. Karena nanti di hari kiamat golongan manusia terbagi menjadi 3. Golongan mereka orang-orang yang sabiqun, muqarrabun. Golongan orang-orang yang tinggi derajatnya. Para anbiya, wassalihin, wasyuhada, wassiddiqin. Golongan mereka orang-orang yang disegerakan mendapatkan nikmat Allah. Golongan manusia yang mendapatkan kedekatan di sisi Allah. Firdausul a'la. Mereka mendapatkan surga Firdaus yang atapnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para anbiya wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dimasukkan sebagai golongan tersebut. Golongan yang kedua adalah golongan yang muqtasid. Golongan kanan. Golongan yang pertengahan. Yang dia memiliki kebaikan-kebaikan, akan tapi di sisi lain orang tersebut memiliki juga keburukan-keburukan. Golongan yang terakhir yang tidak ada kebaikan atasnya adalah golongan zalimun li nafsih. Golongan yang mereka suka menganiaya diri mereka sendiri. Para pendosa yang mereka lebih mencintai keburukan daripada kebaikan. 3 golongan ini Allah sebutkan dalam firman-Nya. فَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami wariskan kitab kepada mereka, kepada hamba-hamba pilihan kami yang kami kehendaki. Akan tapi ada di antara mereka zalimun li nafsih, golongan yang pertama. Orang yang suka menganiaya diri-diri mereka sendiri. Golongan mereka yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Bagaimana cara menzalimi diri mereka sendiri?
mereka mendekatkan diri mereka kepada azabnya, menjauhkan diri mereka daripada rahmatnya. Melakukan kemaksiatan, meninggalkan ketaatan. Itulah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Golongan yang kedua, faminhum muqtasidun. Allah sebutkan golongan yang kedua. Mereka adalah golongan yang muqtasid. Golongan orang-orang yang pertengahan. Yang mereka adalah ahlul khair. Mereka adalah orang-orang yang baik. Akan tapi mereka tidak maksum. Mereka punya kesalahan-kesalahan. Dan itulah pada umumnya orang-orang yang saleh. Sesoleh apapun, mereka tidak maksum. Kemudian golongan yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat. Orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang saleh, hanya saja mereka lebih ijtihad. Mereka lebih bersungguh-sungguh. Mereka lebih mengharapkan kebaikan. Bersegera di dalam beramal. Bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Akan tapi hal tersebut bukan dikarenakan semata-mata usaha mereka. Allah sebutkan, sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Bersegera melakukan kebajikan-kebajikan biiznillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Allah berikan kemudahan kepada hamba tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Allah persulit hamba tersebut untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Itu termasuk taufik rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Allah berikan dia kemudahan-kemudahan. Bukan hanya kemudahan. Allah berikan dia semangat untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Dijadikan diri sebagai orang yang cinta kepada kebaikan. Dijadikan hati sebagai orang yang cinta kepada Allah. Dijadikan hati sebagai orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Dijadikan hati sebagai orang yang takut kepada Rabbul Alamin. Sehingga dirinya menjadi seorang yang rindu. Seorang yang rindu ingin berjumpa kepada Rabbul Alamin. Dijadikan dirinya sebagai orang yang sangat merindukan ingin melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan sebagai seorang yang sangat rindu ingin mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang ada pada mata dan telinga. Mata menatap kepada wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Telinga mendengarkan suara Allah Rabbul Alamin nanti di hari kiamat. Inilah mereka sabiqun bil khairat biiznillah. Maka yang demikian, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang sangat besar. Kenapa dikatakan karunia? Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Karena mereka akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang banyak mata air di dalamnya. Yang mereka akan dipakaikan dengan gelang-gelang yang terbuat dari mutiara. Gelang-gelang yang terbuat daripada emas-emas. Walibasuhum fihal harir. Dan pakaian-pakaian mereka adalah sutra-sutra yang halus. Pakaian kebanggaan. Pakaian kemuliaan dari Allah Rabbul Alamin. Maka mereka mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Mereka mengatakan nanti di dalam syurga, ya Allah, segala puji syukur hanya milik-Mu ya Allah, yang telah menghilangkan rasa sedih yang ada di dalam jiwa-jiwa kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami, yaitu Allah, Ghafur. Dia Maha Pengampun. Pengampun akan seluruh dosa-dosa. Selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan. Syakur. Dan Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba-hambanya. Apakah makna Allah bersyukur? Apakah Allah bersyukur? Betul. Allah memiliki kalimat asy-syakur. Memiliki nama asy-syakur. Yang artinya Maha bersyukur. Apakah kandungan daripada makna Maha bersyukur? Disebutkan oleh mereka para ulama. Allah bersyukur akan perbuatan hamba-hambanya. Dikarenakan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba mengamalkan dengan amalan yang kecil. Menjadikan dirinya masuk ke dalam al-jannah. Seorang hamba melakukan amalan-amalan yang remeh. Ternyata Allah membalasnya dengan balasan-balasan yang sangat besar. Itulah asy-syakur. Dia Allah Maha bersyukur. Amalan kecil yang diperbuat, yang diamalkan oleh seorang hamba, Allah membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Berapa banyak di antara mereka masuk ke dalam surga disebabkan amalan-amalan yang remeh. Ada di antara mereka yang menyingkirkan gangguan yang ada di jalan.
Ada di antara mereka cuma sekadar memberikan minum kepada seekor anjing. Lihat, amalan yang kecil. Memberikan dengan amalan yang kecil. Memberikan minum, menyingkirkan duri yang ada di jalan. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala luas rahmatnya. Allah ganjar mereka dengan amalan yang kecil berupa pahala yang sangat besar. Dimasukkan mereka ke dalam al-jannah. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun mereka orang-orang yang mendapatkan kitabnya dari tangan kanannya. Ini syahidnya. Syahid yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Inilah sisi pendalilan beliau. Bahwasanya bagian kanan itu lebih mulia daripada bagian kiri. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini. Al-Haqqah ayat 19. Ketika manusia mendapatkan catatan amalan perbuatannya. Maka mereka dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kanannya. Inilah orang-orang yang berbahagia. Allahumma ja'alna minhum. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mengambil catatan amalan perbuatannya dengan tangan kirinya dari balik punggungnya. Dijadikan tangannya bengkok oleh mereka. Atau oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Allah sebutkan bagaimana bahagianya golongan yang kanan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun mereka orang-orang yang mendapatkan mengambil catatan amalannya. Kitabahu berupa kitab biyaminih dengan tangan kanan mereka. Fayaqul, maka hamba tersebut mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Inilah, kemarilah kemari. Bacalah oleh kalian kitabku ini. Kitabiyah, inilah kitabku, baca oleh kalian. Kenapa orang ini mengucapkan demikian? Karena orang ini merasa bangga. Orang ini merasa bahagia. Bahagia disebabkan selamat dari azab Allah, mendapatkan rahmatnya. Sehingga dia pamerkan kitabnya. Dia tunjukkan kepada manusia. Inilah kitab saya, kemarilah kemari. Inilah kitab saya, bacalah oleh kalian. Sama seperti seorang yang mendapatkan nilai rapot. Ketika seorang mendapatkan ijazat, mendapatkan nilai yang bagus, maka dia akan pamerkan kepada manusia. Dia tidak malu. Dia bersyukur kepada Allah, inilah buku saya. Inilah catatan saya. Bagus sekali, walhamdulillah. Demikian. Adapun mereka orang-orang yang ada, yang mendapatkan catatan amalannya melalui tangan kirinya, apa yang mereka ucapkan? Ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai kiranya kami tidak mendapatkan kitab ini. Mereka menyesal perbuatan-perbuatan mereka. Oleh sebab itu ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, kesehatan, hidup pada diri-diri kita, maka manfaatkan untuk beramal. Apa yang mudah untuk kita lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau masuk waktu sore, jangan nunggu besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Kalau datang waktu subuh, waktu pagi, amalan yang bisa kamu lakukan, jangan tunggu nanti sore, entar besok, kemudian lusa, dan seterusnya. Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengerti kapan kita akan meninggal. Kapan kita akan mati. Kapan malaikat maut akan menjemput diri-diri kita. Tidak ada satupun di antara kita. Ini adalah perkara yang ghaibi. Perkara yang seorang tidak mengerti. Di bumi mana mereka akan meninggal. Sebagaimana firman-Nya. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang jiwa mengerti di bumi mana dia akan meninggal. Tidak mengerti di bumi mana mereka akan meninggal. Tidak mengerti kapan dia akan meninggal, jam berapa. Tidak ada satupun makhluk yang mengerti. Kecuali mereka para anbiya, para rasul, para nabi. Mereka mendapatkan pengkabaran akan sebentar lagi ajal mereka akan datang. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita tentang amalan-amalan yang saleh dan amalan-amalan yang jelek. Mengingatkan kepada kita agar kita melakukan amalan-amalan yang baik. Memperingatkan kita agar jangan melakukan amalan-amalan yang buruk. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Fathul Qadir, karya Imam Asy-Syaukani. Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, Ya ibna Adam busitat alaikum sahifatun
Wahai anak Adam, telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing kalian berupa catatan, lembaran-lembaran putih yang Allah bentangkan untuk diri-diri kalian. Wa ma'akum malakan, dan bersama masing-masing diri-diri kalian terdapat 2 malaikat. Ahaduhuma an yaminih wal akhar an yasarik. Adapun yang satu malaikat di sebelah kanan kalian, di sebelah yang satu di sebelah kiri kalian. 2 malaikat. Fa ammal ladzina an yaminik, adapun malaikat yang ada di sebelah kanan kalian, fayahfadhu min hasanatik. Mereka atau malaikat tersebut akan menjaga, akan mencatat perbuatan-perbuatan baik kalian. Wa amman yasarik, adapun malaikat yang ada di yasarik, di sebelah kiri kalian, fayahfadhu, maka malaikat tersebut akan menjaga. Malaikat tersebut akan mencatat min sayiatik, daripada kejelekan-kejelekan kalian. Ucapan-ucapan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang hina, atau keyakinan-keyakinan yang buruk, keyakinan-keyakinan kesyirikan yang melahirkan amalan-amalan yang jelek, maka apabila sudah terlahirkan, maka dicatat oleh mereka para malaikat yang ada di sebelah kiri. Maka beliau mengatakan, i'malu ma syi'ta, lakukanlah, amalkanlah, berbuatlah sesuka hati kalian. Kalian sudah tahu, kalau kalian melakukan amalan baik, maka malaikat yang ada di sebelah kanan kalian mencatatnya, dan mereka tidak akan lalai. Adapun kalau kalian melakukan kejelekan, dicatat pula oleh malaikat yang ada di sebelah kiri kalian. Maka i'malu ma syi'tum, silahkan berbuatlah sesuka hati kalian. Kalian mau melakukan keburukan, kalian mau melakukan kejelekan. Akan tapi ingatlah, kata beliau, hatta idza mitta, apabila kalian telah wafat, maka lembaran-lembaran yang sudah dicatat oleh mereka para malaikat akan digulung. Lembaran-lembaran tersebut akan digulung. Wa ju'ilat fi 'unuqik, kemudian gulungan-gulungan tersebut akan diikat di leher-leher kalian. Wa ma'aka fi qabrik, sementara catatan amalan-amalan tersebut akan senantiasa menemani dirimu di dalam kuburan-kuburanmu. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, maka akan terbuka lembaran tersebut sebagai buku yang berterbangan. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala membaca firman Allah dalam surat Al-Isra. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap jiwa-jiwa manusia kami telah tetapkan amalan-amalan mereka sebagaimana sebuah kalung yang kami lekatkan di leher-leher mereka. Dan kelak nanti ketika hari kiamat kami bongkar daripada kuburan-kuburan mereka. Yalqahu kitaba yalqahu mansyura. Lembaran tersebut terbuka sebagai kitab yang sudah berterbangan. Kitab yang terbuka yang sudah berterbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiban." Maka bacalah olehmu, baca sendiri oleh kalian, baca sendiri buku-buku kalian. Kafa bi nafsik, cukuplah bagi kalian, cukup bagi diri-diri kalian sendiri. 'Alaika hasiba, sebagai penghitung amalan kalian sendiri. Hitung, apakah sudah baik, apakah kebaikan yang kalian raih atau keburukan, na'udzubillah. Maka alaina bil a'mal, badir, bersegera untuk mengamalkan amalan yang saleh. Apa yang mudah bagi kita untuk melakukannya, maka lakukan. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Mereka golongan orang-orang yang ada sebelah kanan. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan golongan di sebelah kanan. Itu surga. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Adapun mereka golongan orang-orang yang ada di sebelah kiri. Betapa celakanya mereka golongan orang-orang yang ada di sebelah kiri. 2 golongan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah. Dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya menyebutkan bahwasanya
Dalam surat tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya bukan hanya 2, akan tetapi 3. Saya catat bunyi ayatnya. Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, dalam surat Al-Waqiah. Maka sekali-kali jangan demikian. Allah nasihatkan kepada kita. Idza balagatil hulqum, apabila telah sampai nafas-nafas kalian kepada hulqum, hulqum kerongkongan-kerongkongan kalian. Wa antum hina idzin tanzurun, sementara kalian ketika itu tanzurun, menanti. Sedang menanti kematian. Menanti kematian. Siapa yang bisa menghidupkan, siapa yang bisa mengembalikan arwah kalau sudah sampai kepada kerongkongan? Tidak ada satu pun makhluk. Orang yang paling kita cintai sekalipun tidak akan bisa mengembalikan arwah apabila sudah sampai kepada kerongkongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq." Kalla, janganlah demikian. Sekali-kali janganlah kalian demikian. Jangan menjadi seorang yang fajir. Jangan menjadi para pendosa. Jangan demikian. Idza balagatit taraqi, karena sungguh apabila nafas sudah didorong, arwah sudah sampai didorong, didesak menuju kerongkongan-kerongkongan, wa qila man raq, maka dikatakanlah kepada orang yang sedang sakaratul maut, qila man raq, siapakah dokternya? Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang bisa mengembalikan arwahmu ke dalam jasadmu kalau sudah sampai kepada kerongkongannya? Katakan, dokter hebat manapun tidak akan bisa mengembalikan arwah. Secerdas apapun manusia, sepintar apapun, secanggih apapun teknologi, kalau sudah arwah sampai kepada kerongkongan manusia, qila man raq, katakan kepada mereka, siapa yang bisa membalikannya? Siapa yang bisa menyembuhkannya? Tidak ada satupun makhluk yang sanggup menyembuhkannya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'at sakaratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid." Dan sungguh sakaratul al-maut betul-betul akan datang. Akan datang kepada siapapun. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah perkara yang kalian suka lari, kabur, takut daripada kematian. Wa nufiqa fis sur, dan sungguh kami akan tiupkan sangkakala. Dzalika yaumul wa'id. Itulah janji, hari yang kalian dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iq wa syahid. Dan masing-masing jiwa akan digiring oleh satu malaikat digiring menuju Allah Rabbul Alamin. Wa syahid, dan masing-masing manusia memiliki saksi. Mau bicara apa kita di hadapan Allah Rabbul Alamin? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini kami akan kunci mati lisan-lisan mereka. Wa tukallimuna aydihim, kami akan bicarakan, kami akan izinkan tangan-tangan mereka untuk berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Saksinya adalah diri sendiri. Selain bumi, maka jiwa pun akan bersaksi untuk diri kita sendiri. Sebagaimana bumi berbicara, wa yauma tuhadditsu akhbaraha, pada hari tersebut bumi akan mengabarkan apa yang telah terjadi, apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menafsirkan, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki akan memberikan saksi, yaitu paha dan kemaluan. Apakah dia telah mendatangi sesuatu yang haram? Apakah dia telah mendatangi sesuatu yang sangat keji? Yaitu az-zina. Mereka semua akan bersaksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Apa yang dikerjakan oleh mereka manusia. Di antaranya kulit, mata, dan telinga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuz'un hatta idza ja'uha." Dan ingatlah pada suatu hari ketika di mana musuh-musuh Allah kami giring menuju neraka jahanam. Maka Allah katakan, "Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksibun." Maka ketika sudah sampai ke dalam neraka jahanam,
maka Allah Subhanahu wa taala katakan akan bersaksilah telinga-telinga mereka, kulit-kulit mereka akan bersaksi, mata mereka pun akan bersaksi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Maka mereka orang-orang kafir, mereka para pendosa mengatakan, kenapa wahai kulit kamu bisa berbicara? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Mereka berbicara, sesungguhnya mengizinkan kami berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Kuasa menjadikan kulit-kulit bisa berbicara, menjadikan anggota tubuh bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum, dialah pencipta kalian awwala marrah, yang paling pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan kepada dialah kalian akan kembali. Wa ma kuntum tastatiruna ayashhadu 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Itulah perkiraan kalian. Itulah dzan kalian, prasangka kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kulit-kulit kalian tidak berbicara. Kulit-kulit kalian tidak akan bersaksi, bahwasanya mata kalian tidak bersaksi, bahwasanya pendengaran kalian tidak bersaksi terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Itu adalah perkara yang sangat keliru. Maka dipersiapkan sebelum kita bertemu dengan Rabbul Alamin, sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa. Naudzubillah. Karena setiap manusia tidak akan memikul dosa kecuali dirinya sendiri. Apa yang telah dia perbuat, sebagaimana firman-Nya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seorang jiwa akan memikul dosa kecuali apa yang telah dia kerjakan. Wa in tad'u, seandainya seorang hamba memanggil, ayyuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba, wa in tad'u muthqalatun ila hamliha, seandainya orang yang paling berat memikul beban nanti di hari kiamat, dia memanggil orang-orang, dia memanggil kerabat-kerabatnya, ayyuhmal, supaya memikul, la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba, maka sungguh mereka tidak akan sanggup memikulnya, mereka tidak akan bisa memikulnya meskipun mereka adalah kerabat-kerabat sendiri. Kalau ketika tinggal di dunia, maka kalau kita mendapatkan kesulitan, saudara-saudara yang lain masih bisa membantu. Orang tua, ayah, ibu, kerabat, dan yang selainnya. Tapi di hari kiamat, maka mereka masing-masing, kullu nafsin bima kasabat rahim. Masing-masing itu terkait dengan amalan mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Maka sekali-kali jangan demikian. Apabila arwah sudah sampai kepada kerongkongan kalian, sementara kalian sedang menanti kematian kalian, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat keberadaannya kepada diri kalian daripada diri-diri kalian sendiri. Walakin la tubsirun. Hanya saja kalian tidak menyaksikannya. Melalui mereka para malaikat, kita tidak mengerti bagaimana arwah kita. Warna ruh kita tidak mengerti. Bagaimana bentuk ruh kita tidak mengerti pula. Akan tapi mereka para malaikat lebih mengerti. Bagaimana ruh tersebut diambil. Kapan ruh tersebut akan diambil. Mereka lebih tahu daripada diri-diri kita. Walakin la tubsirun. Hanya saja kalian tidak memandangnya. Walaula in kuntum ghaira madinin. Kalaulah kalian bukan termasuk orang-orang yang ada yang menguasai. Artinya kalau kalian tidak punya Tuhan. Kalau kalian bukan termasuk orang-orang yang dikuasai oleh pencipta kalian. Artinya kalian adalah orang yang bebas. Tidak ada satupun yang menguasai kalian. Arji'unaha in kuntum sadiqin. Kembalikan ruh kalian. Kembalikan nafas kalian. Kembalikan arwah kalian ke dalam jasad kalian. Ditantang oleh Allah. Rabbul Alamin menantang. Kembalikan. Apakah kalian sanggup? Kalau kalian tidak ada Tuhannya. Kalau tidak ada pengatur alam semesta. Kalau tidak ada pembuat syariat. Maka ketika arwah sudah sampai kepada kerongkongan-kerongkongan kalian, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian memang sebagai orang-orang yang berkuasa, kembalikan arwah kalian. Kalau kalian termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Fama in kana minal muqarrabin, farauhun wa raihan wa jannatun na'im. Kelompok yang pertama. Adapun kalau arwah tersebut minal muqarrabin, satu. Golongan yang pertama. Termasuk orang-orang yang didekatkan. Farauhun. Maka bergembiralah mereka. Kesenanganlah mereka. Waraihanun. Ketentramanlah bagi mereka. Wajannatun na'im. Mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Golongan yang pertama. Wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun golongan yang kedua.
Kalau golongan tersebut dari golongan ahlul yamin, golongan sebelah kanan, fasalamun laka min ashabil yamin. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam. Fasalamun lak, maka sejahtera atas kalian. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengucapkan salamnya, maka tidak ada lagi rasa sedih. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, fasalamun laka. Maka salamatlah kalian, salam sejahtera bagi kalian. Min ashabil yamin. Bagi mereka golongan orang-orang yang ada di sebelah kanan. Di antara sebab yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah, as-sabr alal ma'mur, as-sabr alal mahdzur, as-sabr alal maqdur. Sabar di dalam melakukan perintah-perintah Allah, sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah larang daripadanya. Yang ketiga, sabar terhadap apa yang telah Allah takdirkan atas diri-diri kalian. Menimpa kalian, maka kalian sabar. Itulah sebab yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Ucapan salam. Salam penghormatan yang diucapkan pertama kali bagi ahlul jannah. Di antaranya, salamun alaikum. Salam sejahtera bagi kalian. Salamun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salamun. Kesejahteraan bagi kalian. Bima sabartum. Disebabkan karena kesabaran kalian. Salam sejahtera bagi kalian. Bagi jiwa-jiwa kalian. Bagi diri-diri kalian. Bima sabartum. Terhadap apa-apa yang kalian suka bersabar. Ketika melakukan ketaatan kepada Allah, sabar. Ketika meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, meskipun menyenangkan bagi jiwa, sabar. Ketika mendapatkan takdir yang buruk, takdir yang tidak mengenakan bagi hati, takdir yang pahit dirasakan, sabar. Maka itulah perkara yang akan menjadikan seorang hamba masuk ke dalam jannahnya. Kemudian ini golongan yang ketiga. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Golongan yang ketiga. Adapun kalau dia termasuk golongan yang ketiga, yaitu mukadzibin, golongan mereka para pendusta, orang-orang yang sesat, ad-dhalin, fanuzulun min hamim, maka tempat kembali mereka adalah hamim, air yang sangat bergolak. Air yang sampai kepada puncak rasa panas wa tasliyatu jahim, yang kemudian mereka akan dilemparkan, dihempaskan ke dalam neraka jahanam. Mumpung ya ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada diri-diri kita. Beramal sebelum pintu amal ditutup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam memanfaatkan usia. Orang-orang yang tertipu dengan kesenangan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Mereka ahlun nar akan mengucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa yastarikhuna fiha. Mereka akan berteriak kepada kami. Mereka akan mengucapkan dengan suara yang sangat keras. Disebabkan karena rintihan mereka di dalam neraka jahanam. Disebabkan karena rasa sakit yang menimpa pada diri-diri mereka. Sehingga mereka menjerit-jerit kepada Rabbul Alamin. Mereka menjerit-jerit di dalamnya. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha. Na'mal salihan ghaira kunna alladhi na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami ya Allah. Kami akan mengamalkan amalan yang saleh. Yang dulu kami tidak amalkan. Yang dulu kami lalaikan. Yang dulu kami terlantarkan. Yang dulu kami sepelekan. Kami tinggalkan ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke muka bumi. Kembalikan kami ke muka bumi. Banyak dalam ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan akan celakanya mereka. Ruginya mereka. Menelantarkan amalan. Meremehkan amalan. Sampai-sampai tidak mau melakukan amalan. Sampai Allah katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sungguh sekali-kali tidak demikian. Itu hanyalah ucapan-ucapan yang kalian ucapkan yang tidak ada berfaedah sama sekali sedikit pun. Wa min waraihim, di balik diri-diri mereka ada barzakh, dinding. Alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Dan juga firman-Nya ketika membantah mereka orang-orang yang minta dikembalikan ke muka bumi. Allah bantah ucapan mereka dengan firman-Nya.
Awalam nu'ammirukum ma yatadzakkara fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah berikan usia kepada kalian sehingga kalian bisa merenungkan arti kehidupan bagi mereka orang-orang yang memiliki pandangan. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Disebutkan oleh mereka para ulama. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan para ulama yang selainnya, para mufassirin. Awalam nu'ammirukum, bukankah kami telah berikan usia kepada kalian? Usia 60. Sebagian mengatakan usia 40. Man tadzakkara fih, yang kalian bisa merenungkan arti kehidupan, kalian bisa memikirkan, mengambil peringatan ketika kalian tinggal di bumi. Wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Oleh sebab itu mereka ahlul Madinah, para ulama salaf terdahulu yang mereka tinggal di kota Madinah, apabila mereka sudah berusia 40 tahun, maka mereka akan fokuskan diri mereka untuk ibadah. Mereka akan tambahkan porsinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul Madinah, salafun saleh, orang-orang yang saleh pada zaman terdahulu yang mereka mendapatkan rekomendasi daripada nabinya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mereka ketika sudah masuk usia 40, maka mereka akan sibukkan diri mereka di masjid-masjid Allah. Dengan tilawah, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan sedekah, dengan salatun nafilah, dengan salat-salat yang sunnah, menyempurnakan salat-salat yang wajib, kekurangan-kekurangannya. Ini ahlul Madinah. Wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada alasan bagi kalian. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak beramal. Fadzuqu, maka Allah mengadab mereka. Siksa yang paling pedih. Yang pertama kali yang mereka rasakan adalah siksa tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siksa yang paling pedih setelah itu adalah siksa mereka merasakan azab bagi tubuh-tubuh mereka. Siksa yang ketiga, yaitu ketika Allah menghina Allah yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Akan tapi dia akan menghinakan, dia akan mencela bagi mereka hamba-hamba Allah yang tidak pandai menggunakan usia mereka. Di antara cacian Allah, fadzuqu, rasakan oleh kalian, rasakan azab ini bagi kalian. Fama lidzalimina min nasir, sungguh tidak ada bagi mereka orang-orang yang zalim satu penolong pun. Siapa yang bisa nolong kalian? Tidak akan bisa. Satu pun makhluk yang menolong diri kalian. Ini 3 tingkatan azab yang akan diterima mereka ahlun nar. Nas'alullahu ta'ala ayyaj'alani min ahlil jannah wa yuba'iduni min ahlin nar. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masuk kepada hadis dari Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridai beliau. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana termasuk af'al, kalimat fi'il madi yang bermakna lampau, akan tapi memiliki makna istimrar, senantiasa, terus menerus. Adalah Rasulullah dahulu senantiasa yu'jibuhu tayammun, lebih mengedepankan, lebih memuliakan, lebih mendahulukan at-tayamun, berkanan-kanan, fi sya'nihi kullih, pada setiap urusannya. Fi tuhurih, apakah urusan taharahnya. Ini sudah menjadi kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam ketika berwudu, ketika mensucikan dirinya, maka beliau mendahulukan bagian yang kanan. Wa tarajjulihi, dan ketika beliau menyisir, maka bagian yang kanan lebih didahulukan untuk diberikan perhiasan, seperti menyisir, seperti memiliki dahan. Dahan itu seperti lotion. Karena di Arab, di Mesir, atau di Arab Saudi, atau di Yaman, cuaca mereka adalah cuaca yang sangat ekstrim. Kalau datang musim panas, maka itu akan memecahkan kulit-kulit. Bibir, tangan, kaki, hidung, mimisan, dan yang selainnya. Maka mereka menggunakan lotion supaya kulit tidak kering, supaya tidak mudah terkelupas, menggunakan dahan. Dan ini pun menjadikan kulit bagus, seperti krim zaitun modelnya. Kemudian mereka pakai
di tangan-tangan mereka, di kaki-kaki mereka. Dan demikian pula para rasul alaihi salatu wasalam di awal dengan bagian yang kanan. Wa tana'ulihi, demikian pula ketika mengenakan sandal. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pelajaran bisa kita ambil sudah sangat jelas. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mencintai untuk mengedepankan, mendahului bagian kanan. Karena bagian kanan secara syariat adalah bagian yang paling mulia. Tidak sebagaimana mereka orang-orang kafir, orang-orang fusak, orang-orang fujar, para pecinta kejelekan, para pembenci kebaikan. Mereka justru lebih memuliakan bagian kiri. Orang kafir ketika makan dengan tangan kiri. Mereka ketika mengambil makanan, ketika memakan, ketika minum. Ketika dalam melakukan aktivitas mereka, maka mereka lebih mendahulukan bagian kiri mereka. Na'udzubillah. Itulah keadaan mereka. Di dunia mereka ashabus shimal, di negeri akhirat mereka pun sama. Ashabus shimal. Di dunia dan di akhirat mereka sudah menampakkan bahwasanya mereka adalah ashabus shimal. Golongan orang-orang yang di sebelah kiri. Bukan golongan orang-orang yang kanan. Mereka terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Itulah mereka. Akan tapi yang sangat disayangkan. Wa minal mu'sif. Yang sangat disesalkan. Kebanyakan kaum muslimin sudah banyak meniru. Meniru perbuatan mereka. Gaya hidup mereka. Iya. Sering kita dapati. Sampai masalah makan sekalipun. Mereka biasa dengan tangan kiri. Biasanya orang barat bagaimana makannya? Pisau di tangan kanan. Ya. Tangan kiri. Garpu. Untuk motong. Kaum muslimin ikut-ikutan. Mereka katakan bahwasanya termasuk modern. Termasuk kemajuan. Adalah dengan mengikuti gaya hidup orang barat. Na'udzubillah. Semakin maju, semakin dekat kepada jahanam. Itulah mereka. Kaum muslimin makan, Masya Allah. Ya. Dengan tangan kanan pisau. Padahal ini makan tempe bacem. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, qala rahimahullahu ta'ala wa anha. Masih dalam hadisnya. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Seperti sudah di atas. Ya. Ini satu aja. Kanat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yumna lil tuhuri wa ta'ami. Adalah tangan Rasulullah alaihi salatu wasallam yang kanan itu digunakan untuk tuhur, bagian mensucikan tubuhnya, menyisir, membersihkan wajah misalnya, atau ketika wudu, maka beliau menggunakan tangan kanannya. Wa ta'ami, ketika makanan, mengambil makanan, menyuapkan ke dalam mulut. Wa kanatil yusra, adapun sebaliknya, tangan beliau yang sebelah kiri li khala'ih, untuk kamar mandinya. Urusan kamar mandi. Kita tahu apa yang dilakukan ketika di kamar mandi. Beristinja, istijmar, ketika membersihkan setelah buang hajat, kubul dan dubur. Atau ketika istijmar, ketika tidak didapati air yang ada adalah batu, maka tetap menggunakan tangan kirinya. Wa ma kana min adza, dan dari perkara-perkara yang di situ ada gangguannya, seperti membersihkan kotoran mata, kotoran hidung, kotoran gigi, seperti bersiwak dengan tangan kiri. Dimulai dengan tangan kiri. Kata Imam Nawawi rahimahullah, haditsun sahih. Hadis ini sahih, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang selainnya dengan sanad yang sahih. Kalau gulung baju, mau wudu, gulung baju. Ya. Kanan apa kiri? Mana? Gulung baju termasuk melepaskan. Jadi kiri dulu, baru kanan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. نواصل درسنا بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفاضلوا. بارك الله فيكم.